Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahri Mardiantoni. NIM saya 856855409. Kali ini saya akan membuat tugas 3 untuk mata kuliah Inovasi Pembelajaran di SD tentang materi Automate Online Proctoring. Nah, yang pertama yaitu apa sih Automate Online Proctoring itu? Automate Online Proctoring adalah merupakan sistem pengawasan ujian berbasis teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang dirancang untuk memantau aktivitas peserta ujian dalam lingkungan daring secara real time atau waktu yang nyata. Pada konteks universitas terbuka, Automate Online Proctoring diimplementasikan sebagai instrumen penjamin mutu pada pelaksanaan ujian akhir semester atau UAS dengan sistem daring dan take home exam. Sistem ini bekerja dengan mengintegrasikan perangkat keras seperti kamera web, mikrofon, serta perekam aktivitas layar untuk menganalisis perilaku ujian peserta. Tetapi perlu ditegaskan bahwa Automate Online Proctoring ini berfungsi sebagai sistem deteksi dan dokumentasi, bukan sebagai penentu akhir dari kelulusan mahasiswa. Keputusan terkait pelanggaran akademik tetap berada pada otoritas pengawas manusia. Yang kedua yaitu bagaimana sih mekanisme kerja sistem dari Automate Online Proctoring ini? Sistem AOP beroperasi melalui 4 tahapan prosedural yang sistematis. Tahapan yang pertama yaitu tahap praujian. Pada tahap ini, peserta melakukan verifikasi identitas melalui pencocokan wajah dengan data yang ada pada kartu tanda mahasiswa serta pemindaian lingkungan ujian. Tahap ini bertujuan untuk memastikan kesiapan teknis dan kesesuaian kondisi ujian dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Selama ujian berlangsung, algoritma AI melakukan pemantauan secara kontinu terhadap 5 indikator utama, yaitu indikator yang pertama yaitu facial recognition atau memastikan keberadaan peserta di depan kamera. Yang kedua yaitu analisis akustik untuk mendeteksi suara eksternal. Yang ketiga screen monitoring untuk mengidentifikasi peralihan tab atau aplikasi yang tidak diizinkan. Yang keempat yaitu deteksi objek untuk mengenali kehadiran individu lain atau benda-benda terlarang di sekitar lokasi ujian atau di depan kamera. Nah, yang kelima yaitu analisis gerakan kepala dan mata untuk mengidentifikasi pola-pola perilaku yang mencurigakan pada mahasiswa. Tahap yang ketiga yaitu tahap deteksi. Nah, pada tahap deteksi, apabila terdeteksi anomali atau perilaku, sistem secara otomatis memberikan flag atau bendera atau penanda digital pada rekaman dengan stempel waktu. Flag tersebut merupakan notifikasi potensi pelanggaran, bukan konfirmasi pelanggaran. Tahap yang keempat itu tahap pasca ujian. Pada tahap ini, seluruh insiden yang ditandai oleh sistem ditinjau dan divalidasi oleh tim pengawas akademik dari UPBJJ UT. Prinsip human in the loop diterapkan untuk meminimalisir bias algoritma dan memastikan objektivitas penilaian. Yang selanjutnya yaitu urgensi Automate Online Proctoring dalam menjamin integritas akademik. Implementasi AOP memiliki signifikansi strategis dalam konteks penjaminan mutu pendidikan tinggi, terbuka, dan jarak jauh antara lain. Yang pertama yaitu mitigasi risiko kecurangan akademik. Sistem ini secara efektif menekan potensi praktik perjokian, kolusi, dan penggunaan referensi yang tidak sah, sehingga validitas hasil evaluasi belajar dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu standarisasi prosedur pengawasan. Automate Online Proctoring memungkinkan penerapan standar pengawasan yang uniform bagi seluruh mahasiswa universitas terbuka yang tersebar secara geografis, sehingga tercipta prinsip keadilan dan kesetaraan dalam evaluasi.
Yang ketiga yaitu efisiensi operasional institusional. Pada skala institusi dengan jumlah mahasiswa yang lebih dari 500.000, Automate Online Proctoring menjadi solusi yang cost dan efektif dibandingkan pengawasan manual tanpa mengurangi rigorositas akademik. Yang keempat yaitu internalisasi nilai kejujuran akademik secara pedagogis. Keberadaan sistem pengawasan yang ketat turut membangun budaya akademik yang menjunjung tinggi kejujuran dan kemandirian sebagai karakter lulusan universitas terbuka. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme perlindungan privasi mahasiswa oleh universitas. Universitas terbuka menerapkan kebijakan perlindungan pada data pribadi yang mengacu pada regulasi nasional, yaitu khususnya pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Penerapan teknisnya meliputi yang pertama yaitu asas legalitas dan transparansi. Yang kedua, prinsip pembatasan akses dan tujuan. Akses terhadap data rekaman dibatasi secara ketat untuk kepentingan verifikasi akademik oleh pihak yang berwenang. Pemanfaatan data di luar tujuan evaluasi akademik itu sangat dilarang. Yang ketiga, manajemen siklus hidup data. Dan yang keempat, jaminan hak subjek data. Mahasiswa memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan klarifikasi apabila terjadi dugaan pelanggaran prosedur. Seluruh flag yang dihasilkan AI bersifat dapat dibantah dan wajib dikonfirmasi melalui peninjauan manual. Mungkin itu saja penjabaran dari materi Automate Online Proctoring untuk tugas 3 saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.